adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang penyajian teks deskripsi melalui vlog. Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Pasti sebagian besar dari kalian pernah mendengar kata tentang vlog, bukan? Sepertinya tidak mungkin deh jika kalian tidak pernah mendengar kata tentang vlog. Tetapi jika ada yang belum pernah mendengar kata tentang vlog atau tidak memahami vlog itu apa, tenang saja, Kak Ella akan memberitahu kalian semua. Tapi sebelumnya kita lihat cuplikan yang satu ini dulu ya. Pagi, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum guys. Halo guys. Sekarang kita ngevlog ya. Hari ini kita bakal kedatangan tamu dari Malang. Halo bosku. Halo, welcome back to my channel ya. We're in Japan. Assalamualaikum. Minasan konnichiwa. Gimana adik-adik Sobat Eksis? Kalian pasti mengenal beberapa orang yang ada dalam video cuplikan tadi. Sebagian dari kalian juga pasti pernah mendengar pembukaan seperti hello guys yang ada dalam video cuplikan tadi. Lantas, apa hubungannya sih Kak? Nah, video-video tadi merupakan cuplikan vlog dari beberapa orang terkenal yang ada di Indonesia. Lalu, apa pengertian dari vlog itu sendiri? Vlog adalah singkatan dari video blog ataupun videolog. Secara sederhananya, vlog adalah konten yang dibuat dalam bentuk video. Nah, konten dalam vlog itu bisa berisi apa saja. Bisa berupa video keseharian, opini, makanan, peristiwa, hingga tempat-tempat tertentu. Vlog sendiri bisa digunakan untuk menyajikan teks deskripsi. Lalu, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang suatu objek, bisa berupa tempat, benda, tubuh manusia, pemandangan alam, dan lain sebagainya, yang mana dikesankan seolah-olah pembaca dapat mendengar, melihat, menyaksikan, dan merasakan objek tersebut. Teks deskripsi merupakan hasil dari pengamatan dan observasi. Oleh karena itu, informasi yang dimuat tentang tempat, objek, ataupun benda tersebut harus jelas dan disertai dengan data ataupun fakta dari benda-benda ataupun objek tersebut. Selain itu, teks deskripsi akan memuat banyak frasa yang bermakna tentang sifat ataupun keadaan. Lantas, apa hubungannya ya vlog dengan teks deskripsi itu? Jadi, teks deskripsi bisa digunakan untuk naskah dalam vlog yang akan kita buat. Sehingga, teks deskripsi akan kita sajikan dalam vlog tersebut. Selain itu, teks deskripsi dapat disajikan seperti pewara wisata ataupun pewara kuliner. Tetapi, apakah kalian tahu bagaimana tahapan-tahapan dalam menyusun teks deskripsi itu? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun teks deskripsi. Yang pertama, pemilihan topik tulisan. Yang kedua, penyusunan kerangka tulisan. Kerangka karangan dalam teks deskripsi dibutuhkan agar hal atau objek yang dideskripsikan dapat digambarkan ciri-cirinya sesuai dengan yang sebenarnya. Selain itu, kerangka karangan memudahkan dalam merinci kebutuhan informasi yang akan ditulis dalam teks deskripsi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Sebelum membuat teks deskripsi untuk vlog, kalian bisa mengumpulkan informasi melalui buku ataupun internet, pengamatan, observasi, dan wawancara. Bahkan terkadang wawancara dengan sumber yang terpercaya bisa juga ditambahkan pada video yang akan kamu buat. Yang keempat, menulis teks deskripsi. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu merevisi teks deskripsi sebelum dipublikasikan atau disajikan. Setelah membahas sedikit tentang teks deskripsi, sekarang kita akan membahas secara singkat bagaimana kemunculan vlog itu. Karena kalian pasti tahu dong bahwa vlog menjadi salah satu tren yang populer di kalangan kita semua. Kemunculan vlog diawali dengan kemunculan blog sekitar 1 dekade lalu. Di Indonesia, blog mungkin cukup populer diawali dengan kemunculan kambing jantan milik Raditya Dika. Pada dasarnya, pengertian blog adalah weblog yang berarti website untuk menyimpan log atau catatan yang dikelola oleh satu atau beberapa blogger.
Sehingga blog adalah website atau jurnal online yang memuat beragam informasi seperti artikel, foto, atau video yang selalu diperbarui secara rutin. Awalnya, aktivitas mengelola blog banyak dilakukan untuk segmen berita dan informasi. Tujuannya mirip seperti koran, yang sudah lebih dulu ada. Tetapi blogging berkembang lebih cepat secara komparatif. Namun, kini tren itu mulai bergeser ke arah video blogging, terutama dengan semakin populernya YouTube. Banyak sekali pembuat konten vlog yang terkenal di Indonesia, misalnya seperti Ria SW. Ria Sukmawijaya atau yang biasa dipanggil dengan Ria SW adalah salah satu pembuat konten makanan terkenal di Indonesia. Ria SW biasanya menjelaskan makanan khas yang ada di suatu tempat yang ia datangi. Nah, berikut ini adalah cuplikan tentang konten Ria SW. I'll be with you. Morning has broken, my windows are open. Aku makan siang dulu ya. Kalian juga pasti lagi makan kan? Aku mau maksi di warung nasi yang udah ada sejak tahun 1990. Menu pilihannya ada banyak sih, dari sayuran sampai daging, lumayan komplit. Aku pesan gorengan, ikan, bakwan, dan tempe goreng. Mari kita makan. Saat makan. Di sini kan emang yang terkenal itu kan ikan bakar sama ayam bakarnya kan. Tapi aku pesan ikan bakarnya. Aku potong dulu ya. Wih. Aku mau coba tanpa apa-apa dulu. Dan yummy. Cita rasanya cita rasa Padang. Satu mangkuk kuah gulai. Ini tadi aku minta kuah rendang dikit. Yang aku suka ikannya tuh masih anget gitu loh. Aku dikasih sambal juga. Aku mau pakai bakwan ini. Sambalnya rasa apa ya? Rasanya nano-nano, sedikit asinnya ada, pedasnya ada, sedikit manisnya ada. Makasih. Cheers untuk hari terakhir kita di Pontianak. Cheers. Tempenya sepertinya renyah sekali. Ini enak nih kalau ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih ya. Yummy. Ukuran ikannya pas kalau dimakan untuk satu orang. Ini aku sisain ikannya buat Curo tahu bocan. Dan habis deh. Makanan otentik Pontianak berikutnya ada es krim legendaris sejak tahun 1950. Es krim Angi atau es krim Petrus. Uniknya dari es krim ini sih karena pilihan dan cara penyajiannya. Mereka tuh pakai kelapa muda yang dibelah dan dijadiin wadah untuk es krimnya. Dengan 9 pilihan rasa. Tapi kalau kalian gak mau pakai kelapa juga bisa kok. Bisa pakai cup atau gelas. Es krim ini dibuat dengan cara manual, tanpa pengawet. Saat makan, ini udah agak mencair sih. Alpukat, coklat. Nah, dia ini pakainya tuh kelapa muda gitu. Nih. Tadi sebenarnya bisa sih kalau nggak pakai kelapanya. Tapi aku mau pakai kelapa biar bisa makan kelapanya. Enak sekali. Makan es krim pakai kelapa. Di sini ngantrinya emang agak lama, soalnya rame banget. Jadi harus sabar-sabar ya. Aduh, aku suka sekali sama es krim. Adik-adik Sobat Eksis, sekarang kita lihat yuk bagaimana menyajikan teks deskripsi dalam vlog itu. Kalian simak yang berikut ini dengan baik ya adik-adik. Ini cerita kami, cerita tentang keindahan alam di Mano yang terkenal dengan negeri 1001 cengkeh. Berdiri kokoh dan rapi di bawah kaki Bukit Mandosari.
Hai semuanya, saya Evelyn. Saya Kevin, kami siswa dari SMK Negeri 1 Puturanaka. Sekarang kami ada di Mano, Kelurahan Mandusabu, Kecamatan Lambaréné Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Kali ini kami mau mengajak teman-teman untuk mengeksplor salah satu keindahan alam yang ada di sini, yaitu air terjun Baibua. Nah, tidak usah lama-lama, bagi kamu yang penasaran dengan keindahan air terjun Baibua ini, yuk ikuti terus perjalanan kami hari ini. Untuk mencapai air terjun Baibua sangatlah mudah. Dari pusat Kecamatan Lambaréné Selatan menuju Desa Sembang Besang ditempuh dengan waktu kurang lebih 20-25 menit menggunakan kendaraan roda 2 dengan kondisi jalan yang cukup bagus. Sedangkan dari pusat Kota Borong bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Teman-teman juga bisa bertanya ke warga setempat karena belum ada plang penunjuk jalan menuju lokasi air terjun. Air terjun Baibua lokasinya di antara perbatasan Desa Sembang Besang dan Desa Golobos, Kecamatan Lambaréné Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Popularitas air terjun Baibua belum tersorot sampai ke peminat wisata. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah setempat. Teman-teman, kita sudah sampai di air terjun Baibua. Nah, inilah air terjun Baibua. Air terjun Baibua merupakan salah satu destinasi wisata yang cocok untuk mengisi waktu liburan Anda. Tentu karena menawarkan keindahan alam yang masih asri. Dinginnya air terjun yang mengalir langsung dari sumber mata air, serta kesejukan alam yang tak terbantahkan, membuat kamu betah dan nyaman untuk berlama-lama di sini. Air terjun Baibua memiliki keunikan tersendiri, yaitu struktur air terjun yang berjejer dari ukuran yang besar hingga kecil dengan ketinggian hingga 6 meter. Bagi siapapun yang berkunjung ke air terjun Baibua, diwajibkan untuk mandi. Menurut warga setempat, air terjun Baibua bisa menyembuhkan penyakit, terutama penyakit kulit. Itu karena kondisi alam air terjun Baibua berubah pada saat tertentu. Setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore, air terjun Baibua berubah suhu menjadi hangat. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menikmati alam ciptaan Tuhan. Ini cara kami menikmati serpihan surga yang jatuh di sini, ditemani segelas kopi. Ayo berkunjung ke Baibua, Manggarai Timur. Nah, setelah mengetahui tentang menyajikan teks deskripsi melalui vlog, ada beberapa cara mengatur intonasi saat berbicara dalam vlog, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan dengan suara lantang sebagai penegas informasi penting dan harus diingat audiens. Yang kedua, menggunakan tempo berbicara yang lambat untuk menyampaikan atau membaca sebuah poin penting. Yang ketiga, sebaliknya, tempo berbicara yang cepat digunakan untuk menyampaikan suatu hal yang memang bukan hal penting, seperti cerita atau hanya sekedar basa-basi kepada pendengar. Yang keempat, meninggikan suara ketika menyapa audiens pada awal pembacaan. Sebaliknya, rendahkan suara kalian saat membaca nyaring isi teks deskripsi. Dan yang terakhir atau yang kelima, menggunakan perasaan atau emosi sesuai dengan kalimat yang kalian ucapkan. Proses untuk membuat vlog tidak akan serumit membuat sebuah tayangan televisi. Vlog dapat dibuat dengan cara yang sederhana, namun terasa menarik untuk dilihat. Hal ini dikarenakan vlog tergantung pada kreativitas membuatnya. Cukup menggunakan smartphone, kalian bisa membuat vlog seperti para konten kreator yang lain. Gunakan mikrofon eksternal untuk mendapatkan audio yang jelas dan jernih. Selain itu, pelajari cara atau sudut pengambilan gambar serta penyuntingan video. Kalian bisa gunakan perangkat lunak yang mudah digunakan untuk menyunting video seperti Filmora atau KineMaster. Nah, itulah tadi materi tentang penyajian teks deskripsi melalui vlog. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk membuat vlog? Dengan cara yang sudah Kak Ella berikan tadi akan memudahkan kalian untuk membuat vlog. Selamat mencoba ya adik-adik. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, bertemu dengan Kak Ella di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.